You Chelsea fans, welcome back to Bridge of Blue. Bareng gue Nana Sugiono di video kali ini ya. Video kedua hari ini gue akan membahas full time verdict 6 hal yang menurut gue paling krusial terjadi di final FA Cup 2026 antara Chelsea melawan Manchester City yang baru diadakan tadi malam di Stadion Wembley. Dengan kekalahan ini, Chelsea kemungkinan besar dipastikan tidak akan bermain di zona Eropa. Walaupun di preview match gue merasa Chelsea very low expectation terhadap pertandingan ini ya. Mungkin sulit untuk menandingi Manchester City di pertandingan ini, tapi in game situation gue sedikit berharap karena Chelsea mampu mengimbangi permainan Manchester City di 70 menit sepanjang pertandingan ya. Tapi sayangnya gol backheel dari Semenyo ya membuat perbedaan yang signifikan antara kemenangan dan kekalahan di pertandingan kali ini. Terlepas dari apa yang terjadi dan gol backheel tersebut, beberapa kontroversi menurut gue ini wajib dibahas ya dan menjadi ruang diskusi kita semua. Bukan untuk menyalahkan situasi dan wasit, tapi untuk jauh lebih mengerti situasi apa yang terjadi, terutama di keputusan Darren England ya, yang tidak memberikan penalti dan juga pelanggaran, bahkan tidak mereview VAR antara Darren England dan juga Peter Banks yang ada di VAR Room. Dan ini bakal gue bahas juga di video ini. Tapi sebelum gue mulai, gue pengen sapa-sapa dulu seluruh True Blue yang sudah bergabung di channel ini. Ada True Blue dari Malaysia, True Blue dari Bali, dan juga True Blue dari Medan ya. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah bergabung di channel ini dan selalu meramaikan kolom komen di bawah. Respect dari gue dan saya selalu untuk kalian semua. Dan buat kalian yang baru join, jangan lupa untuk klik tombol subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Kalian juga bisa bantu gue dengan memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Kita mulai aja secara statistik. Kalau kita lihat di pertandingan ini ya, Chelsea walaupun tidak banyak mendapatkan momentum di sepanjang pertandingan dan hanya menguasai 44% ya possession di pertandingan ini dengan 0.62 XG, sedangkan Manchester City sendiri berhasil menguasai 56% possession dengan 0.98 XG. Tapi secara shoot dan total shoot, Chelsea tidak jauh berbeda dengan apa yang dilakukan oleh Manchester City ya. Mungkin tidak terlalu banyak hal yang atau momentum mengancam bagi Chelsea, hanya di beberapa peluang aja ya di akhir-akhir menit babak kedua. Memang ada sedikit harapan setelah gol yang terjadi oleh Antoine Semenyo di menit ke-72. Tapi terlepas dari itu semua, yang gue pengen highlight di pertandingan ini adalah kok solidnya lini defense Chelsea di pertandingan ini ya. Tapi sayangnya memang di babak pertama ada, ini juga sebenarnya sedikit 50-50 ya, kerugian yang didapatkan oleh Chelsea secara struktur di pertandingan ini. Kartu kuning yang didapatkan oleh Moses Caicedo dan juga Marco Correa, terlepas itu pelanggarannya apakah memang harus segera diberikan straight yellow card atau harusnya diberikan warning terlebih dahulu ya. Tapi dua kartu kuning yang didapatkan oleh pemain inti Chelsea dan juga oleh pemain andalan Chelsea di pertandingan ini membuat situasi harus berbeda di babak kedua ya. Mendapatkan kartu kuning tersebut, akhirnya Chelsea tidak boleh untuk hanya fokus bertahan di babak kedua. Chelsea harus keluar menyerang, dan itu yang terjadi di pertandingan ini. Kalau teman-teman lihat momentum di babak kedua, ini Chelsea kelihatan jauh lebih memiliki inisiatif serangan dibandingkan Manchester City. Ini yang harus dilakukan oleh McFarlane, dan ini juga harus gue akuin ya, kemampuan McFarlane dalam man management dan in-game situation itu menurut gue jauh lebih baik dibandingkan pelatih-pelatih Chelsea sebelumnya, terutama saat menghadapi game-game besar seperti Final FA ini ya. Dan ya, gue pribadi mengapresiasi apa yang sudah dilakukan oleh McFarlane ke Chelsea sepanjang 5 game ini, dan jelas pertandingan ini merupakan pertandingan yang tidak seimbang ya. Pelatih yang sudah memiliki jam terbang ribuan menit di Premier League dan juga di top flight league di Eropa melawan pelatih yang baru memimpin Chelsea sebanyak 5 pertandingan. Tapi yang paling penting, Chelsea tidak kalah dengan mudah di pertandingan ini, dan Manchester City tidak menang dengan mudah juga di pertandingan ini ya. Ini yang membuat gue cukup happy dengan kemampuan McFarlane dan juga seluruh skuad Chelsea yang dimainkan di pertandingan Final FA. Secara statistik, kalau kita lihat juga ya di sini, menurut gue Chelsea tidak kalah dan berhasil mengimbangi permainan. Itu kenapa juga yang membuat gue cukup kecewa dengan hasil akhir dari pertandingan ini. Walaupun Chelsea di babak pertama dan kedua bermain cukup solid, tapi akhirnya tetap harus merelakan Piala FA Cup ke Manchester City ya. Tadi harapan gue sih Chelsea mampu mengimbangi 90 menit extra time, dan akhirnya diputuskan lewat adu penalti, dan itu menurut gue merupakan skenario yang harusnya
ingin diterapkan oleh McFarland di awal-awal pertandingan ya, kalau kita melihat apa yang diterapkan oleh McFarland. Dan secara preview match gue juga udah menyatakan Chelsea harus fokus bertahan. Chelsea harus bisa mengantisipasi serangan dari lini serangnya Manchester City. Dan terbukti di babak pertama Manchester City dipaksa bermain melebar sehingga mereka selalu melakukan spam cross ya, dan bisa diantisipasi dengan baik oleh Liva Colwill, Fofana dan juga Jorel Hato yang berada di lini belakang Chelsea di pertandingan tadi malam ya. Tapi memang skill individual yang akhirnya bisa mengubah situasi dan keadaan. Gol backheel yang luar biasa dari Antoine Semenyo ya, ini membuat perbedaan signifikan, dan gol tersebut menurut gue memang pantas dijadikan gol partai final ya, karena memang situasi yang didapatkan oleh Antoine Semenyo ini tidak mudah sebenarnya dijaga oleh Liva Colwill, tapi ya crossing yang low cross yang dilakukan oleh Erling Haaland ya di pertandingan itu berhasil dimanfaatkan dengan baik oleh Antoine Semenyo, dan kelihatannya gol atau posisi yang memang sudah ada di otaknya Antoine Semenyo ya untuk melakukan backheel tersebut. Dengan sangat presisi dia mampu melesakkan bola lewat kaki belakangnya ke gawang Robert Sanchez ya. Tapi apapun itu, perjalanan Chelsea ke FA Cup ini di tengah musim yang porak-poranda menurut gue merupakan pencapaian yang cukup baik ke partai final. Walaupun ini bukan standarnya Chelsea, tapi patut kita apresiasi untuk McFarland terutama ya. Dan semoga aja pertandingan atau situasi final FA Cup dan kegagalan Chelsea menjadi juara, tidak mendapatkan apapun dan keluar dari zona Eropa di musim ini, menjadi pelajaran yang sangat berarti buat Bluco ya. Ya, dan setelah partai final ini sudah diumumkan pelatih baru Chelsea yaitu Xabi Alonso, dan gue udah bikin juga videonya, kalian bisa langsung cek aja ya di video sebelumnya. Dan ya semoga aja penunjukan Xabi Alonso ini bisa membuat Chelsea jauh lebih baik lagi, dan kita akan memulai rebuilding shape fase 2 di transfer window musim panas ini menuju ke 4 tahun berikutnya ya, fase 2. Dan semoga di dalam perjalanan fase 2 ini Chelsea mampu memenangkan apa yang harusnya bisa dimenangkan oleh Chelsea ya. Kita mulai aja full time verdict kali ini. Ada 6 hal yang menurut gue akan gue review di pertandingan ini. Yang pertama adalah box kuning untuk Enzo Fernandez ya. Enzo, Palmer dan juga Cucurella di pertandingan ini tidak mencatatkan shoot sama sekali ya. Zero shoot dan minim touch dari Enzo Fernandez. Ini membuat memang sistem pertahanan di 3 back ini kelihatannya kurang cocok dimainkan oleh Enzo Fernandez di tipe pertandingan seperti partai final FA Cup ini ya. Enzo Fernandez tidak banyak berhasil membuat kejutan, terus juga memang permainannya juga sedikit menurun dibandingkan dengan apa yang ditunjukkan oleh Enzo Fernandez sebelumnya ya. Ini tentu merupakan bukan pertanda penurunan juga ya, tapi memang harus ada sesuatu yang bisa di-adjust oleh Enzo Fernandez pada saat Chelsea sedang dalam fase melakukan game plan bertahan seperti yang ditunjukkan oleh McFarland di pertandingan partai final FA Cup ya. Tapi ada spirit yang ditunjukkan oleh Enzo Fernandez, passion dia sebagai pesepak bola, dan ini yang gue suka dari para pemain Argentina ya, bagaimana mereka benar-benar mengeluarkan kemampuan terbaiknya di setiap pertandingan. Kita lihat tackle-tackle yang dilakukan oleh Enzo Fernandez di pertandingan ini ya, ini benar-benar menurut gue juga harusnya bisa menjadi salah satu pemicu semangat para pemain Chelsea untuk mengembalikan keadaan ya. Tapi sayangnya memang secara defense, secara struktur, secara sistem, Manchester City Pep Guardiola ini tampil luar biasa di pertandingan partai final FA Cup ini ya. Tidak mudah bagi para pemain Chelsea untuk mendapatkan celah di antara ruang bertahannya Manchester City yang dijaga oleh Kusanov. Itu juga menjadi salah satu catatan penting juga ya, bagaimana skuad yang dibangun dengan pelatih berpengalaman ini bisa sangat versatile dan juga bisa sangat memaksimalkan seluruh skill dan kemampuan para pemainnya, dan itu yang ditunjukkan oleh Manchester City di pertandingan partai final FA ini ya. Terlepas dari kontroversi wasit dan juga rasa frustasi pemain ya di tengah pertandingan, kita lihat banyak banget komplain yang diajukan oleh para pemain. Ini juga tentu akan mempengaruhi bagaimana berjalannya pertandingan ini ya. Tapi secara overall menurut gue memang Manchester City layak menang di pertandingan ini karena mereka memiliki skuad yang jauh lebih matang dan juga jauh lebih punya pengalaman untuk melakukan kill the game di pertandingan ini ya. Kemudian gue akan kasih box kuning juga untuk Moises Caicedo di pertandingan ini. Kartu kuning yang didapatkan oleh Caicedo ya, reckless yang dia lakukan ini secara terang-terangan ya, tackle di awal babak, di pertengahan babak pertama ini berakibat kartu kuning dan membuat McFarland sedikit khawatir di babak kedua, dan itu kenapa McFarland akhirnya mengubah approach di babak kedua, tampil jauh lebih terbuka dan juga menyerang, dan akhirnya
ada unsinkron yang terjadi di lini belakang Chelsea dan membuat celah yang akhirnya bisa dimanfaatkan oleh Antoine Semenyo untuk menciptakan gol pertama. Tapi memang kesalahan yang dilakukan oleh Moses Caicedo ini sebenarnya masih 50-50 ya. Menurut gua untuk tackle yang dilakukan ke Marmoush kalau nggak salah ya, atau ke Semenyo gue lupa, tapi atau ke Oreli, tapi tackle yang dilakukan oleh Moses Caicedo itu menurut gue intentional dan harusnya diberi warning aja dibandingkan dengan langsung diberikan kartu kuning di awal-awal babak pertama ya. Ini juga cukup mengubah situasi dan keadaan, dan kita tahu juga betapa frustasinya para pemain ini dengan keputusan yang dikeluarkan oleh Darren England di pertandingan ini ya. Kemudian juga gua akan kasih box kuning juga untuk Marco Correa yang tampil kali ini kurang maksimal ya, tidak seperti yang ditunjukkan oleh seorang Cucurella di pertandingan melawan Liverpool. Ditambah juga dengan kartu kuning yang didapatkan oleh Marco Correa ini juga yang semakin meyakinkan McFarlane untuk mengubah approach-nya di babak kedua ya, sehingga kita bermain lebih terbuka dan akhirnya Manchester City bisa dengan mudah mengekspos pertahanan Chelsea di pertandingan ini. Di babak kedua serangan dari Manchester City ini jauh lebih mengancam dibandingkan apa yang terjadi di babak pertama ya. Dan dua pemain ini menurut gue juga punya peran dan kontribusi yang cukup signifikan ya, membuat situasi perbedaan yang akhirnya harus diputuskan oleh McFarlane. Kemudian gue akan kasih box merah untuk Cole Palmer lagi-lagi di pertandingan ini ya. Kelihatannya Cole Palmer juga sama seperti Enzo Fernandez harus bisa melakukan adjustment di sistem permainan defensif yang ditunjukkan atau dimainkan oleh McFarlane di pertandingan final FA Cup ini ya. 0 shoot, touch yang sedikit dan juga nggak punya impact ya. Ini yang harus bisa dipecahkan oleh Xabi Alonso di musim depan. Bagaimana membuat seorang Cole Palmer ini lebih fit in lagi dan juga mengkatrol performanya dan mengembalikan dia seperti di awal-awal bergabungnya Cole Palmer di Chelsea ya dari Manchester City. Gue rasa approach yang dilakukan oleh Pochettino ini bisa dilakukan juga oleh Xabi Alonso karena pasti struktur yang dibuat oleh Xabi Alonso ini akan berfokus ke lini belakang dan juga lini depan ya. Di lini tengah dan lini depan ini harusnya bisa punya kelebihan creativity dan juga role ya. Jadi bisa dimainkan free roll dan ini yang kelihatannya bisa membuat Cole Palmer tumbuh dan berkembang di setiap pertandingan ya. Seperti apa yang dilakukan oleh Pochettino, dia melakukan free roll untuk Cole Palmer dan kita bisa lihat hasilnya ya. Cole Palmer bisa mencatatkan 52 GA sepanjang tahun ini yang membuat nama Cole Palmer begitu harum bagi para fans Chelsea ya. Tapi tidak di partai final FA Cup ini Cole Palmer tampil kurang maksimal dan juga kelihatannya kesulitan untuk terintegrasi dengan sistem yang dimainkan oleh McFarlane di pertandingan ini ya. Dan itu juga menjadi warning mungkin buat Cole Palmer supaya bisa mengupgrade lagi. Jadi nggak perlu terus-terusan disuapin dengan situasi dan keadaan, tapi Cole Palmer bisa step up di tengah tipikal game apapun yang dimainkan oleh Chelsea ya. Kemudian gue akan kasih box hijau untuk João Pedro. Ini pemain yang lagi-lagi ya begitu punya determinasi, punya keinginan untuk menang yang sangat tinggi di lini depan, memimpin lini serang ya, dan juga di foul berkali-kali. Itu yang menurut gue juga harus menjadi catatan di pertandingan ini ya. João Pedro ini memang kelihatan beda banget semenjak second half di musim ini ya. Penampilan João Pedro yang bisa menciptakan hampir 30 GA kalau nggak salah ya, ini sekitar 31 atau 32 GA, ini tentu membuktikan kualitas dari seorang João Pedro. Dan saat ini juga santer rumornya João Pedro sedang diincar oleh Barcelona karena Deco sudah terbang ke London ya kemarin sebelum partai final, katanya sudah bertemu juga dengan agennya João Pedro, tapi untungnya penunjukan Xabi Alonso ini langsung memberikan instruksi untuk membatalkan seluruh transfer tersebut karena kelihatannya memang João Pedro ini akan menjadi core player di musim depan ya, di mana akan menjadi poros serang dari formasi yang akan dipakai oleh Xabi Alonso di musim depan. Nah, apa yang terjadi dengan João Pedro ini juga akan mempengaruhi penilaian gue terhadap box berikutnya, yaitu box merah untuk referee dan juga VAR ya. Ini merupakan perdebatan yang mungkin cukup tipis dan penuh kontroversi. Karena apa? Karena dua pelanggaran ya. Gue di kejadian ini mungkin banyak situasi di mana seharusnya Chelsea bisa mendapatkan penalti ya, dan juga mungkin ada sekitar 3 atau 4 momentum harusnya Chelsea bisa mendapatkan penalti di pertandingan ini. Tapi cuma 2 hal atau 2 kejadian yang menurut gue clear harusnya bisa menjadi konsiderasi atau minimal ada review yang lebih komprehensif lagi terhadap kejadian tersebut, yaitu yang pertama adalah pelanggaran Kusanov terhadap João Pedro di babak pertama ya, di mana itu Kusanov berlari dari sisi sebelah kiri, berarti ya kiri serangan Chelsea, itu menghampiri João Pedro dan
melakukan tackle keras sebenarnya ya ke Joe Pedro, gangguan yang cukup keras, impact yang juga cukup signifikan untuk mengubah situasi sehingga Joe Pedro terjatuh, dan pada saat itu Joe Pedro sudah jauh lebih, nggak jauh ya, tapi sudah lebih unggul dibandingkan Kusanov posisinya, dan ini yang menurut gue harusnya bisa menjadi konsiderasi review VAR ya. Dan yang kedua adalah posisi Joral Hato ya di menit-menit pertengahan babak kedua ya. Itu juga Kusanov yang datang, walaupun memang Kusanov sempat berhasil menghadang Joral Hato dan Joral Hato berhasil melewati Kusanov, tapi posisi Kusanov pada saat itu clear. Itu adalah posisi untuk bisa menciptakan peluang dan keuntungan bagi Chelsea ya, dan Kusanov mengganggu, dan walaupun ada katanya kaki dari Joral Hato ini yang mencoba untuk mengaitkan kakinya ke Kusanov ya, sehingga itu yang menjadi konsiderasi VAR tidak melakukan atau calling foul untuk kejadian tersebut ya. Gue akan coba bacakan dulu peraturan dari FIFA ya mengenai apa yang terjadi dan sebenarnya posisi apa yang bisa dianggap pelanggaran di kotak penalti. Yang pertama adalah kriteria utama penalti ya, itu menjegal, menjatuhkan lawan secara ilegal, mendorong atau menabrak ya, menerjang, menendang tubuh lawan, menarik atau menahan gerakan lawan, dan melakukan pelanggaran atau handball. Dan ini juga ada parameter penilaian wasit, di mana itu wasit berdasarkan tirnya ya, itu bisa menganggap hal tersebut sebagai pelanggaran terutama di kotak penalti. Yang pertama adalah careless atau kurang hati-hati, yang kedua adalah reckless atau serampangan, dan yang ketiga adalah excessive force atau tenaga berlebihan. Nah, ketiga penilaian ini yang dipakai oleh wasit ya untuk menentukan apakah sebuah pelanggaran itu bisa di-calling, apakah sebuah kejadian itu bisa di-calling sebagai pelanggaran dan akhirnya menyebabkan penalti ke tim tersebut ya. Tapi tentu di Premier League ini ada yang namanya threshold consequences ya. Ini memang sengaja dibuat oleh Premier League untuk membuat pertandingan jauh lebih menarik lagi ya. Jadi di Premier League ini ada batas-batas atau limitasi kira-kira apa yang bisa dijadikan pelanggaran dalam satu kejadian ya. Jadi ada minimum atau bare minimum standarnya bagi pelanggaran-pelanggaran di Premier League. Yang pertama, apakah ada kontak yang jelas? Yang kedua, memiliki konsekuensi, dan yang ketiga itu sengaja mencari kontak ya. Nah, tiga penilaian ini yang masuk ke dalam kriteria VAR ya. Kenapa akhirnya pelanggaran dari Joe Pedro dan juga Joral Hato itu tidak diberikan penalti ya. Tapi di antara itu semua ada satu peraturan yang katanya menjadi landasan bagi Darren England untuk tidak meng-calling penalti dari kejadian tersebut, yaitu Kusanov berlari secara linier untuk menghampiri Joe Pedro dan juga Joral Hato ya. Ini ada verdict yang sudah dikeluarkan oleh PGMOL. Yang pertama, insiden Joe Pedro dengan Abdu Qadir Kusanov ya. Alasan di lapangan ini dari Darren England ya. Joe Pedro mencoba menusuk ke kotak penalti back Manchester City. Kusanov datang memotong jalur larinya. Darren England melihat bahwa Kusanov hanya berdiri kokoh menahan areanya atau standing his ground dan tidak melakukan gerakan tambahan untuk menjatuhkan lawan. Nah, ini juga ada pandangan dari ahli dan juga statement dari VAR ya. Mantan wasit Premier League dan pengamat sepak bola Alan Shearer menilai tindakan tersebut sebagai pertahanan yang sangat baik ya. Kusanov juga katanya tidak melakukan kontak apapun, dan Joe Pedro lah yang menabrakkan badannya dengan kecepatan tinggi ya. Peter Benkes juga setuju dan tidak melihat adanya kesalahan yang jelas atau clear obvious error sehingga tidak memanggil wasit utama ke layar monitor. Itu kejadian pertama. Nah, kejadian Joral Hato dengan Kusanov juga ya di babak kedua. Ini Kusanov menjatuhkan Joral Hato di area penalti ya. Wasit Darren England melakukan isyarat wave away atau melambaikan tangan tidak adanya pelanggaran di kejadian tersebut ya. Dan analisa VAR juga menunjukkan tayangan ulang bahwa Joral Hato menempatkan kaki di antara Kusanov sesaat sebelum terjatuh. Benturan tersebut dikategorikan sebagai tabrakan fisik biasa, ini yang threshold tadi ya, atau normal collision, dan intensitasnya dianggap tidak cukup kuat untuk dihadiahi sebuah tendangan penalti di laga-laga krusial. Nah, jadi itu ya, setelah gue bacakan, kalian bisa menilai sendiri kira-kira apakah hal ini bisa disebut sebagai linier dan juga tidak memiliki gangguan ya. Ini gol pertama dari atau kejadian pertama antara Joe Pedro dengan Kusanov, di mana kita lihat Kusanov tidak berlari linier. Dia tertinggal posisinya dengan Joe Pedro dan dia harus berlari mengejar Joe Pedro ke arah yang lebih sempit lagi ya. Ini tentu satu, itu sudah kejadian yang memang sudah dipastikan itu bukan linier ya. Jadi itu memang dia tertinggal dan mengejar. Dan kedua, kalau kita lihat itu
ya gue sebagai kita melihat sebagai fans sepak bola secara eye test juga udah jelas ya bahwa memang Joe Pedro wajar aja kalau melakukan atau sprint dan menahan bola seperti itu karena dia tahu akan ada kejadian tersebut dan tentu tugasnya adalah melindungi bola kan. Ya menurut gue sih hal yang wajar, tapi kalau kita lihat memang kaki Kusanov, nah itu dia masuk duluan ya dibandingkan dengan pundaknya, dan itu yang menurut gue harusnya bisa menjadi alasan jelas untuk mendapatkan penalti. Dan ini yang kedua, ini Jorel Hato ya dilanggar oleh Kusanov. Nah itu, dan ini udah jelas juga bahwa pelanggarannya ini yang katanya ada kaki yang dimasukkan Jorel Hato ke Kusanov. Ya ini juga menurut gue wajar ya kalau seorang pemain itu ingin melindungi bolanya ya, apalagi itu harusnya bisa direview lebih spesifik lagi, dan itu bukan cuma penalti tapi juga itu bisa menjadi dokso ya karena itu denied opportunity of goal scoring sih sebenarnya. Nah, ya inilah ya. Dan ya itu dia. Jadi yang paling penting menurut gue adalah situasi yang terjadi di dua hal tersebut ya. Dan gue berharap semoga nanti subscriber gue juga bisa menjelaskan kepada orang-orang yang punya alasan ya kenapa Chelsea pengen ada penalti di pertandingan tersebut. Dan yang lebih parah lagi, yang pertama, Darren England ini adalah wasit yang memimpin laga Arsenal melawan Chelsea di mana tidak memberikan penalti juga atas handball dari Reece James, dan itu udah diakui oleh PGMOL dan mereka juga sudah meminta maaf ya, tapi ya itu sudah terjadi. Dan Darren England ini merupakan wasit VAR yang berada di VAR room pada saat Arsenal dianulir ya, atau West Ham ya. Arsenal menang atas West Ham dari gol yang dianulir di akhir-akhir babak kedua ya. Ini juga menjadi pertanyaan besar bagaimana seorang Darren England ini selalu membuat kontroversi dalam setiap pertandingan yang dia pimpin. Dan yang lebih parah, Peter Banks ini adalah wasit yang membuat calling pelanggaran Spurs terhadap Arsenal ya. Kolo Muani ini melakukan pelanggaran terhadap Gabriel di pertandingan antara Arsenal melawan Spurs yang akhirnya gol dari Spurs, gol penyama kedudukan ini dianulir oleh wasit ya. Dan Peter Banks itu berada di posisi wasit pada saat itu tanpa melihat VAR. Dia langsung membatalkan kejadian tersebut. Padahal itu kalau teman-teman ingat ya, pertandingan Spurs melawan Arsenal, golnya Kolo Muani itu, apa yang dilakukan oleh Kolo Muani itu baru clear, tidak ada intensi dan tidak bisa mengubah apapun, dan juga itu benar-benar lembek dan lembut ya. Bahkan di kejadian itu aja Peter Banks ini melakukan calling dan membatalkan apa yang harusnya terjadi ya, gol tersebut. Tapi di pertandingan ini impact atau kejadian keras ini malah tidak di calling sama sekali, dan itu yang membuat gue kecewa dan harus memberi box merah untuk referee dan juga VAR di pertandingan ini ya. Nah, coba tulis pendapat kalian di kolom komen mengenai referee dan VAR di pertandingan ini. Gue yakin kalian semua pasti sepakat sama gue, dan gue bekali kalian dengan ya analisa dan apa yang bisa kalian nanti sampaikan pada saat banyak orang-orang ngebenter mengenai Chelsea ya. Oke, that's it video for today. Thanks for watching guys. Full time verdict ini ya. Walaupun akhirnya Chelsea gagal di partai final FA Cup, tapi paling nggak gue cukup merasa bahagia karena hadirnya Xabi Alonso untuk musim depan, dan tentu itu bisa membuat perubahan yang signifikan terhadap Chelsea ya. Buat kalian yang suka sama video ini, jangan lupa untuk klik tombol like, share juga supaya makin banyak True Blue yang tahu mengenai informasi ini ya, partai final FA Cup dan analisa mengenai wasit dan VAR ini. Dan jangan lupa subscribe, nyalain loncengnya, bantu gue buat sampai ke 10.000 subscriber. Dan kalian juga bisa memberi hype di video ini supaya makin banyak True Blue yang bergabung di channel ini. Terima kasih untuk kalian semua yang sudah menyaksikan video ini sampai akhir. Tetap dukung Chelsea, once you blow always be blue, up to Chelsea.